Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mahasiswa semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita masuk pada pertemuan kedua, pertemuan praktikum di mana nanti saudara yang mengambil mata kuliah Open Source System dipersilahkan untuk membuat akun GitHub. Iya, akun GitHub ya. Nah, ini ada akun GitHub ini, github.com. Lalu saudara nanti setelah membuat akun GitHub, silahkan untuk membuat repositori. Nah, membuat repositori itu nanti di slide-nya atau di modulnya Bapak Alona Maulana Hirzan sudah dipersiapkan bagaimana nanti kita akan memulai untuk push upload data ke repositori GitHub. Nah, cara membuat akun GitHub ini nanti akan ada seperti ini. Mohon maaf saya tidak bisa mencontohkan karena saya sudah membuat akun GitHub sebelumnya ya. Jadi nanti ini ada penjelasannya. Silakan mengeklik individual plan, silakan membuat repository, klik foto profil dan lain sebagainya silakan diubah sesuai dengan apa yang saudara inginkan. Tapi yang terpenting adalah email harus aktif ya. Email harus aktif yang nantinya bisa digunakan untuk melakukan remote repositorinya dari lokal komputer yang kita gunakan menuju ke repositori GitHub. Kemarin kita sudah melakukan instalasi Git ya. Nanti kita coba untuk membuat apa namanya? Membuat file. Ini saya sudah membuat file ini Git Praktikum OSS ini. Tadi itu ada tiga file ini. Tapi ini saya coba pagi ini. Ya, ini ya. Nah, ini saya coba untuk membuat file .txt. Yang tadi saya coba terlebih dahulu karena hubungannya dengan apa? Karena hubungannya dengan akun ya. Akun yang sudah lama tidak saya gunakan ini. Sekarang ini GitHub menggunakan yang namanya new generate token. Nah, nanti kita lakukan. Nah, ini nama repositorinya nih 4 digit NIM terakhir, lalu nama inisialnya. Ini kita coba ya, kita buat repository. New repository, klik new repository. Berapa punya Pak Arya? 2159 AHE Arya Hendrawan. Jadi membuat repository ini nanti tidak boleh ada spasi ya, karena kalau ada spasi, nah your new repository will be created. Nah ini sudah ada solusinya, solusi dari pembuatan nama repository sehingga kita tidak boleh memberikan nama repository itu dengan nama spasi. Kita bisa memberikan deskripsi di sini. Jadi ini dilakukan, mohon maaf mahasiswa semuanya, new repository ini dilakukan setelah saudara nanti membuat akun GitHub. Nah, akun GitHub ya. Tolong nanti bisa di-search lah di Google bagaimana pembuatan akun GitHub atau nanti saudara bisa langsung membuat akun GitHub ya. Dengan cara nih saya logout dulu ya. Saya logout dulu. Nah, ini ya. Dengan cara sign up nih. Membuat akun GitHub dengan cara sign up. Nah, sudah ya. Sudah, enter your email dan lain sebagainya. Oke. Kita masuk. Menggunakan generate token. Tadi saya membuat generate token ini. Sign in. Waduh, incorrect password.
Ya, sudah. Nah, kita oke. Update saja. Baik. Saya membuat new repository. Nah, ini muncul jendelanya. Jadi ini ada beberapa yang sudah saya follow ya. Jadi saya follow. Nah, ini yang sudah saya follow, GitHub-nya sudah saya ikuti ya. Lalu kita buat new repository. Kita membuat nama name-nya Patih Citrahir dan nama saudara. Kita buat deskripsi, ini adalah pembelajaran praktikum Git dan GitHub di mata kuliah open source system. Kita buat public yang nantinya semua orang bisa mengakses. Kita buat @readme. Boleh kita buat @readme. Ini nanti deskripsinya muncul ya. Lalu kita create repository. Nah, ini nanti muncul ya. Nah, bagaimana nanti saudara di Git ya, di Git ini seperti ini ya. Nah, ini nanti saudara praktekkan bagaimana cara meremote ini seperti ini. Bagaimana cara push dari lokal komputer menuju ke repo-nya. Nah, kita coba Git ya. Kita coba remote, mohon maaf. Kita coba remote ini. Nah, kita masuk ke ini sudah saya buat praktikum. Saya buat praktikum. Kita buat baru, direktori baru ya. Kita buat McDill. Namanya di sini adalah saya buat, nah itu. Nah ini ya, sudah dijelaskan juga. Daftarkan klien Git. Nah ini klien Git-nya harus didaftarkan, tapi kita harus membuat apa ini? Drive-nya dulu. Nah, sehingga muncul nanti praktikum Git. Kita masuk ke apa namanya? Foldernya atau direktorinya. Kalau kita lihat di sini ls-a belum ada Git ya. Oleh karenanya kita harus menggunakan inisiasi ini. Git init. Nah, Git init. Ini kalau kita create new repository on the command line. Nah, ini caranya seperti ini. Tapi kalau kita di sini import kode from another repository, kita klik dulu. Nah, ini. Nah, ini.
Ini kita membuat yang tadi ya, repository tadi. Nah, kalau ini adalah keterangan di mana kita membuat new repository ini di dalam command prompt atau terminal kita. Nah, ini caranya seperti ini. Kalau kita akan push an existing repository from the command line, nah ini caranya seperti ini. Nah, kita coba ya, kita coba untuk mendaftarkan klien Git kita. Nah, ini kita juga kemarin sudah ya, config list ya, unknown, mohon maaf, config. Oke, kita lihat dulu. Kita lihat petani kode. Config list, saya lupa. Jadi ini membuat apa namanya local repository. Konfigurasinya kita lihat kemarin kita coba sudah membuatnya git version lalu config list. Bentar, config list itu config ya, oke. Config dash sudah kita buat ya kemarin. Kalau muncul seperti ini, escape main dan queue. Nah, kemarin kita sudah, selanjutnya apa? Membuat repository kan, tapi kita membuat repositorinya berada di GitHub. Nah, kebalik ya, kalau di petani kode itu membuat repository berada di sini, lokal gitu. Nah, oke. Kita lihat yang ini saja. Oke. Kita coba untuk get started by creating new file. Coba. Oh, ini membuat new file di dalam GitHub ya. Jadi ini membuat new file di dalam GitHub. Oke. Uploading an existing file. Choose your file. Ini bekerja di dalam Git. Nah, oke. Sekarang kita membuat nama file. File baru. Praktikum. Enter. .txt, mohon maaf. Enter. Spasinya 2. Oke. Ini adalah file baru yang digunakan dalam praktikum Git dan GitHub. Apa yang diperlukan dalam praktek ini adalah internet, laptop,
keinginan untuk terus belajar hal yang baru dan bermanfaat. Baik. Nah, ini kita save. Ini kita komitnya kalau di dalam Botani Code itu kan komitnya melalui terminal ya. Kita komitnya di sini. Tidak apa-apa. File baru praktikum.txt untuk memulai pembelajaran praktikum Git dan lakukan commit ini dalam main branch. Jadi ini adalah membuat nama file. Kalau 2159AH itu adalah repositori kita, ini adalah username kita. Yang harus sama nanti dengan yang ada di dalam sini. Nah, ya. Kita buat commit, ini harus diisi nama file baru. Ini file barunya, ini adalah isi dari filenya. Nah, terus lalu ini adalah nama commit-nya. Commit itu adalah, kita lihat ya, commit itu adalah baik, penjelasan dari Botani Code. Oh, tidak ada. Jadi itu ada commit itu adalah saat kita nantinya setelah membuat file itu memiliki tiga tahapan, tiga kondisi. Nah, yang pertama modify, stage, dan commit. Modify itu di mana kita melakukan perubahan file. Stage itu adalah kondisi di mana revisi kita sudah ditandai, tapi belum disimpan di dalam version control, yaitu Git-nya ini. Nah, commit inilah kondisi di mana revisi sudah disimpan di dalam version control, tinggal nanti di deploy atau di upload di dalam repository. Nah, begitu mahasiswa. Ini adalah nama projectnya, ini add ya. Terus ini ada file, ada 3 di sini yang belum di commit. Nah, setelah di commit nantinya dia akan melakukan perubahan file. Nah, ini seperti ini. Seperti itu mahasiswa semuanya. Commit, klik. Nah, ini yang akan kita coba untuk clone ya. Kita coba untuk clone. Tapi di tempat Pak Maulana itu adalah dia harus daftarkan klien, sudah ya kita ya. Nah, Pak Maulana di sini membuat gunakan perintah add commit awal commit. Nah itu kita add dulu ya mahasiswa semuanya di dalam terminal kita. Jadi kemarin ini sudah, kalau kita membuat apa data Git, mohon maaf, kalau di tempat saya namanya adalah Praktikum Git, nama direktorinya ya. Nanti terserah saudara membuat data Git boleh, Praktikum Git boleh. Lalu di sini setting untuk konfigurasi yang sudah kita lakukan kemarin ya. Kalau belum dilakukan silahkan dilakukan. Lalu kita buat perintah git init di dalam folder. Nah, bedanya apa sih Pak git init ini? Nah ini saudara kalau lihat ls main a, ini tidak ada yang namanya .git nanti. Nah, ini inisialisasi ls main a. Nah, ini sudah ada git-nya. Kalau tadi belum melakukan ini, belum ada git-nya di sini. Nah, saat kita melakukan git init, nanti akan muncul ini. Nah, ini. Nah,
Harus dilakukan, ya, untuk menginisiasi direktori yang akan kita kerjakan. Lalu, nah ini nih, kalau Pak Maulana membuatnya di mana? Di sini. Tapi kalau saya tadi membuatnya di mana? Di dalam sini, ya, di dalam GitHub. Nah, boleh dua-duanya dilakukan? Boleh, silahkan dilakukan. Nah, lalu di situ kita akan kita tidak komit awal ya, tidak komit awal. Kita coba untuk remote. Nah, remote-nya kita coba untuk remote. Git remote at origin. Sebelum masuk ke situ, ini adalah kodenya, nama-nama filenya. Di sini adalah issue. Issue are used to track to do, bug, feature request, and more. Nah, ini issue ya, halaman dari issue. Nanti ada pull request, permintaan dari apa namanya kontributor, terus ada action. Nah, di sini bisa menggunakan Node.js. Actionnya ya, integrasi workflow-nya menggunakan aplikasinya. Project, ada wiki, ada security, nah security, ada insight, ada setting. Nah, nanti penjelasan apa namanya? Penjelasan dari setting ya. Setting akun. Tadi saya merubah setting akun, mungkin di modulnya, mungkin setting akun di sini ya. Di modulnya ini nanti prosedur untuk PC ya. Jadi menggunakan personal access token sekarang. Nah, personal access token ini dipilih di ini kan akun setting. Nah, ini developer setting. Klik. Nah, kita membuat apa? Di sini personal access token. Nah, ini. Nanti silakan create new token di sini. Nah, gitu ya mahasiswa semuanya ya. Nah, ini yang sudah saya lakukan tadi. Silakan nanti step by step-nya. Kalau nanti disuruh untuk memberikan ini ya, apa password, biasanya dia menggunakan personal access token sekarang. Personal access token. Ini kalau punya saya git clone ini seharusnya. Coba ya. Oke, sekedar. Jadi di tempat saya itu git clone. Oh, ini sudah masuk sini. Mohon maaf. Sudah masuk sini. Jadi bagaimana caranya mendapatkan ini? Git clone ini. Sebentar ya mahasiswa. Kita lihat git clone. Ya, git clone bagaimana? Nah, ini kita lihat. Nah, ini. Git clone. Kalau di tempat mana di sini adalah git add ya, git remote add. Nah, kita coba git remote aja lah ya. Seharusnya memang git clone memang, karena nanti untuk membuat apa namanya git clone. Wait a minute ya. Karena nanti kita tidak bisa membuat ini. Nah, git clone ya, coba ya. Git clone. Mudah-mudahan berhasil.
cloning into. Oke, retrieving. Kita lihat ls main a. Nah, itu ada folder atau repository 2159 ya. ls main a. Nah, itu. Nah, itu ya mahasiswa. Git clone itu berarti mengambil ya. Mengambil lalu ini ya. Ini nih. Mengambil lalu menaruhnya di tempat kita. Nah, ini masuk ke dalam praktikum Git 2159 ini. Nah, kita coba karena tadi sudah kita berhasil nge-clone ya. Kita kembali ke sini nih, ke project praktikum kita. Nah, tadi cara kita download pakai menggunakan Git clone ya. Tapi kita mencoba tadi kita praktekkan punya Pak Maulana ini yang memberikan apa di sini? Memberikan, kita coba ya. Memberikan file. Nah, ini memberikan file nih. Nama file. Ini kalau yang punya Windows ya, punya Windows silakan menggunakan ini ya. Echo ini nama filenya, terus ini adalah readme. Nah, punya saya nanti tidak seperti itu karena saya tidak apa namanya bekerja di Windows gitu ya, bekerja di Windows. Nah, ini ya, ini repositorinya. Oke. Kita coba untuk masuk ke ini nanti yang berubah ini kelihatannya yang praktikum saya yang mana ini? Yang ini nih, Git Praktikum OS kalau nggak salah. Karena saya coba. Ini yang tadi sudah saya buat ya. Jadi saya membuat file baru. Ini file baru ya. Git clone-nya 2159 saya hapus ya. rm dir 21 maaf. Directory not empty. Oke. Jadi remove dir belum bisa dihapus. Remove directory. mkdir itu membuat directory, mkdir remove directory, rmdir ya seharusnya directory not empty. Ya memang tidak empty. Untuk menghapus directory itu perintahnya kita lihat rmdir rml. Oke. Tidak bisa file menghapus directory. Main R ya, rm main R banyak modus tanpa formasi. Oke, rm main R 2159 override directory not empty. Coba kita lihat masih belum. Oke, main R-nya double, maaf. rmdir directory min p. Oke, min p. Illegal option. Oh, pakai satu saja. Oh ya, tidak bisa ini. Tidak bisa di-download, dihapus, mohon maaf. Unlink file.
Oke. Memang harus perlahan. Dan kalau memang lupa, LS dan A. Oke, di store aktif. Oke, seharusnya nggak aktif. Tidak apa-apa. Kita membuat nama file practicum.txt. Readme. File ini adalah file readme yang digunakan untuk praktikum Git dan GitHub. Ctrl O, Enter, Ctrl X. Oke, Gitnya sudah ada. Tinggal masuk ke mana? Setelah kita coba untuk nah ini ya. Tadi Pak Arya mencobakan yang ini. Lalu git add. Jangan lupa dibuat git add setelah menambahkan. Git status nih. Nah itu ya. DStore seharusnya nggak ada itu DStore. Hanya readme doang seharusnya. Nggak apa-apa ya. Lalu ini masih untracked. Nah, git add titik. Masih titik. Lalu kita buat git status. Nah itu ya. Change to be committed. Nah, ini yang harus kita git commit file awal commit file commit min m, seharusnya min m. Nah, git commit min m file awal commit. Jadi ini adalah tahapannya ya. Setelah kita membuat apa tadi? Membuat dengan perintah nano, kalau tempat saya nano, kalau tempat saudara mungkin Notepad ataupun apa ya, memanggil aplikasinya yang sudah diinstal, aplikasi saya Nano Redmi. Terus kita lihat git statusnya. Di sini ada yang satu yang belum kita commit ya, ada yang satu. Ini dua, mohon maaf. Ini seharusnya nggak tampil nih di Store nih, nggak apa-apa. Lalu kita lakukan git add titik spasi titik, spasi titik ya, sehingga nanti nah ini nanti berubah jadi dari modify, stake, terus habis ini commit. Nah, ini kita lakukan commit. Ada 3 keadaan ya itu ya, mahasiswa tadi ya. Enter. Nah, kita lihat git status lagi. Nah, nothing to commit, working tree clean. Nah, tidak ada yang lagi yang perlu di commit karena 2 file change. Nah, ini ya. Oke, selanjutnya, langkah selanjutnya, seharusnya kita nge-remote. Nah, nge-remote apa? Nge-remote ini yang tadi remote git remote at origin. Nah, nama repositorinya. Kalau tempat saya Pak Ari ini, kalau yang tadi saudara 2159. Tadi yang 2159 nanti di-clone saja. Ya, itu adalah cara untuk membuat new file di dalam GitHub. Nah, kita buat repository baru lagi. Nah, ini adalah repository baru yang nantinya kita copy ini. Karena kita akan melakukan remote git remote at origin. Perintahnya apa? Git remote at origin, nama dari linknya tadi. Nah, lalu setelah tidak muncul apapun di sini ya, mungkin tempat Pak Arya sudah disetting ya kemarin.
Lalu kita gunakan git push origin master. Git push origin master. Enter. Rejected tuh, master to master, nah, error valid. Nah, ini yang perlu saudara ketahui. Jika terjadi seperti ini, nah ini apa yang terjadi nih? Kita lihat nih ya. Fetch first. Nah, fetch first. Coba kita lihat nih. Apa yang terjadi kalau terjadi seperti ini? Fetch first, mengatasi git push rejected. Nah, kenapa? Kita tanya di Stack Overflow seperti biasa. The answer is there. Git is telling to fetch first. Nah, if you don't, even worse. Nah, ini fetch. Fetch itu apa fetch? Nah, fetch itu sama seperti pull request. Nah, ini ya. Nah, ini git fetch origin master. Nah, sama seperti pull request. Pull request itu apa? Kita sinkronisasi dengan datanya dulu. Nah, git fetch origin master. Kita lakukan ini. Git fetch origin master. Remote. Nah, ini sudah ya. Sudah kita lakukan. Terus kita lakukan apa? Yang git push origin master. Bismillah. Kalau rejected lagi, berarti ya itu non fast forward. Nah, non fast forward. Apa ini maksudnya? Nah, ini ya. Kita coba lakukan lagi non fast forward. Maksudnya apa ini? Nah, ini you should use git pull that command to git fetch and next to git merge. Nah, ini kalau di tempat Aulana langsung git force. Nah, git force ini nanti di sini. Tapi ini harus kita lakukan dulu kalau nanti dia butuh personal access token ya. Ini yang perintah ini. Kalau git push origin nanti muncul seperti ini, nanti passwordnya itu mesti apa nanti? Nah, dimasukkan ya. Nah, ini yang caranya si Windows seperti ini nih. Nah, ini nanti kalau minta. Nah, itu ya Mas Isa. Nah, ini yang error ya. Wajib pull and pass. Nah, ini kita ganti git push force origin master. Nah, git push. Nah, karena kita baru awal ya tadi ya. Belum ada di GitHub itu. Yang ini. Yang ini. Kita harus pull request sebenarnya. Pull request. Tapi kita lakukan langsung git push force. Bismillah. Sudah terjadi perubahan dengan perintah git push force origin master yang seharusnya memang dilakukan perintah git pull dulu ya, memang pull dulu. Nah, pull dulu. Pull request maksudnya seperti itu. Nah, ini ya, jika login sukses, maka akan mengupload push, maka data yang disebut ini akan terjadi error. Sebenarnya wajib melakukan pull sebelum push gitu. Karena apa? Datanya itu sebenarnya sudah ada nih datanya. Nah, ini ya datanya ini. Tapi kita refresh nih. Nah, ini DB Store ini lagi masuk ya. Kita delete saja nih lah DB Store. Nggak apa-apa. Nggak ada. Nah, ini ya. Kita sudah melakukan perubahan seperti itu. Lalu kita kalau kepingin menambah agar masuk ke dalam mana? Agar masuk ke dalam repository GitHub ini caranya bagaimana ya? Kita ketikkan nano saja nama filenya. Kalau di sini adalah readme, nah, nama filenya readme, nano file script.txt. Percobaan untuk melakukan pull dan push di Git dan GitHub
langkah yang pertama apa? Tadi ya, bukalah terminal atau command prompt. Command prompt. Yang kedua apa? Tadi bukalah terminal atau command prompt. Nah, di situ saudara nanti membuat direktori ya, membuat direktori di mana nama direktorinya adalah yang tadi itu ya 2159 tadi ya 2159 AHE. Kalau tempat saudara nama digit terakhir 4 digit terakhir terus nama singkatan saudara. Terus melakukan apa? Melakukan pembuatan file. Sebelum masuk ke pembuatan file perlu melakukan apa? Git init sebagai inisiasi di folder saudara. Nah, Git ini sudah dilakukan. Nah, kita coba untuk membuat file. Coba membuat file seperti ini. Buat file .txt ini, seperti ini. Lalu yang kelima adalah melakukan git. Melakukan apa? Melakukan git add spasi titik. Setelah itu melakukan git commit main m. Apa keterangannya? Keterangan commit-nya. Belajar commit. Nah, misalnya seperti itu tadinya. Nah, setelah itu kita melakukan git remote ya. Remote add origin master linknya. Nah, linknya ini apa? Nah, itu ya. Ini coba saya save dulu ya. Nanti kalau saudara perlu menambahkan ya silahkan ditambahkan. Nah, ini kita lakukan git status. Nah, itu masih ada satu file tuh yang belum di commit sehingga kita melakukan git spasi add git status. Nah, itu sudah masuk ke stage. Nah, ini ya, stage ini. Git stage. Lakukan commit. Kalau tadi commitnya gimana? Nah, file baru lagi. Nah, ntar git status. Tidak ada. Kita lakukan git push origin. Nah, git push. Oh, git pull dulu. Git pull. Jangan sampai nanti salah. Nah, ini sudah ada. Already up to date. Lalu kita git push. Berhasil nih. Kita refresh di GitHub kita. Nah, ini file script. Nah, hasil masuk ya. Nah, itu yang nanti saudara lakukan untuk percobaan Git dan GitHub. Ini sebenarnya 2 kali praktikum yang dijadikan satu. Nah, tapi saya coba untuk menerangkan dengan step by step-nya. Jika nanti ada pertanyaan, lalu silakan membuat new discussion di sana. Paham ya yang dilakukan? Laporannya nanti apa? Nanti membuat new discussion, nama dan name, lalu nama repository saudara yang sudah dilakukan git pull, git push yang nanti saudara sudah lakukan. Silahkan memberikan nama repository saudara. Nih, link nama repository saudara. Nah, ini yang nanti di copy paste. Di mana? Di sinilah. Di sini. Nah,
Di sini nanti dibuat new discussion, diskusi praktikum nanti di sini pertemuan kedua. Itu ya. Silahkan nanti membuat nama dan NIM untuk feedback hari ini di diskusi praktikum 02, lalu jawabannya adalah link dari repositori yang sudah saudara buat. Itu mahasiswa semuanya, terima kasih. Saya akhiri untuk pertemuan ini bagi kelompok 1 dan 2. Saya akhiri, mohon maaf sebelumnya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.